Halo, ketemu lagi bersama Abed Parley di sore hari ini guys. Dimana semalam gua nggak ada bikin prediksi guys ya. Mohon maaf kepada rekan-rekan dan teman-teman dan semua pecinta bola yang selalu mengikuti prediksi Abed Parley di Arios 80. Baik guys, gua akan sedikit membahas pertandingan yang sebelumnya gua bikin di tanggal 25, 26 di bulan 6 2021 guys, di mana ada 5 pertandingan. Dan nanti malam di tanggal 27 28 ada pertandingan Euro dan Liga yang akan gue sampaikan kepada teman-teman. Baik guys, di sini akan gue bahas pertandingan sebelumnya, di mana teman-teman yang mau ikuti main di slot sini bisa bermain di Liga 188. Anda bisa login dan daftar di sini, dan kalian juga bisa CP guys ya. Berapapun yang kalian mau withdraw kan akan dibayar di Liga 188. Dan jika kesulitan, customer dan admin akan bantu teman-teman untuk bisa masuk ke Liga 188. Baik guys, tidak perlu basa-basi lama lagi. Sebelumnya kalian juga yang setia dan mengikuti channel Abed Arias 80 di YouTube channel ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen di sini guys ya. Langsung saja kita bahas di tanggal 25 26, di mana Norway Lutzeran di versus Lillestrøm bertemu Rosenborg. Kita sama-sama ke sana guys, cekidot. Bentar guys ya, kita langsung ke Norwegianya aja. Di Norway Lutzeran ini di jam 2 di tanggal 26 bulan 6 ya, ada pertandingan Lillestrøm ketemu Rosenborg. Baik, kita sama-sama lihat sini. Di sini kita lihat pertandingan yang skornya 2-0 guys. Di sini Lillestrøm mutlak menang 2-0. Di mana babak pertama Helan di menit 12 menciptakan gol lewat umpan matang oleh Gejermund Asen ya. Di sini juga Edvard Tangset mengalami kartu kuning dari pemain Rosenborg di babak pertama menit 45 tambahan 2 menit. Baik, di babak kedua ini ada dari Rosenborg juga kena kartu kuning oleh Pep John Holof ya, dengan di menit 71. Dan di gol kedua ini dari pemain Lillestrøm Gejermund Asen di 90 tambahan 2 menit. Penguasaan bola semalam itu ada di Rosenborg, hampir 60% menguasai bola ya. Dan di sini Lillestrøm ini 40% untuk penguasaan bola guys. Baik, kita lanjut di pertandingan keduanya di AFC Champions League, di mana Tampines Rovers lawan Gamba Osaka. Kita langsung saja ke sana guys. Di pertandingan Tampines Rovers dengan Gamba Osaka tanggal 25 jam 22 atau jam 10 malam. Baik, kita sama-sama ke sana guys. Di sini sepertinya tidak ada ya. Oke, AFC Champion kita langsung ke ininya aja. Kalau gitu kita lihat.
Tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ke Tampines Rover dengan skor 0-2 dimenangkan oleh Gamba Osaka, di mana handicapnya per 2/4, over under 3/1/4. Buat Strom dan Rosenborg tadi kita main handicap per setengah, over under 3, kita dapat 3-nya, dan Rosenborg kita kalah guys ya. Di over under 3-nya kita masuk. Baik di AFC Champions League ini Tampines Rover dengan Gamba Osaka. Winnya ke Osaka dan kita win di sini guys ya. Handicapnya 2/4 di AFC Champion main jam 10 tanggal 25. Baik Ireland Premier Division pertandingan ketiga di mana Dunlop versus Derry City. Di sini kita sama-sama lihat di Irlandia. Di Premier Division ini ada Dunlop ketemu dengan Derry City ya, skornya 2-1 guys, dimana diunggulkan oleh Dunlop 2-1 dari City 1 ya. Kita winnya megangnya Derry dan handicapnya setengah, over undernya per 2,5 bola, dan di sini kita dapat dari over undernya di Dunlop ya. Oke, per 2,5 diantaranya di mana menit pertama, babak pertama ini menit 37 Daniel Kelly memberikan 1 gol. Jack Malone di menit 42 dari pemain dari City mengalami kartu kuning, dan di menit 45 Denny Laverty mendapatkan kartu kuning di menit 45 juga. Jadi dari City babak pertama 2 kartu kuning bagi pemain dari City. Sedangkan di Dunlop ada Darax Lehigh ya, di menit 52 kena kartu kuning, dan dari City-nya ada Darren Cole di babak kedua menit 57. 58 menit di babak kedua ini Patrick Hoban dengan penalti bagi Dunlop ya. Di sini memberikan gol tendangan penalti, skornya jadi 2-0. Dan di menit 60 Elwin Toal dari pemain dari City memberikan gol di menit 60 dan skor 2-1. Baik guys, di sini kita lihat di pertandingan ini Patrick McAleny dari pemain Dunlop kena kartu kuning menit 80, dan Joseph Thompson mendapat kartu kuning juga dari pemain dari City, dan Chris Shield di pemain Dunlop mendapatkan kartu kuning juga. Baik guys, di sini pertandingan skor 2-1 antara Dunlop dengan Derry City di pertandingan Ireland Premier Division. Baik di pertandingan keempat ini ada West Ham Language, di mana Inter Miami FC dengan Orlando City main jam 8 dini hari. Baik guys, kita kesana sama-sama. Inter Miami dengan Orlando ini skornya 1-2 dimenangkan oleh Orlando, di mana skornya 1-2, Inter Miami 1, Orlando 2. Di sini kita handicap setengah, over under 3, kita main di over under kena dengan nilai 3 kita ya. Kayaknya juga Orlando, kita megang Orlando di sini, dan kita JP di sini juga guys. Di pertandingan Orlando dengan Inter Miami ini, di mana Inter Miami sebagai tuan rumah. Di babak pertama menit 10 ini ada Mauricio Pereira di menit 10 kena kartu kuning, dan bagi pemain ini ya, pemain Orlando Pereira itu Junior Orso dari pemain Orlando juga kena kartu kuning. Victor Ulloa dari pemain Inter Miami juga kena kartu kuning, dan dari menit 71 babak kedua ini
di menit 67 dari pemain Inter Miami memberikan gol oleh Gonzalo Higuain di lewat tempat matang J. Chapman. Oke. 67 dan 61 dari pemain Inter Miami juga kena kartu kuning, yaitu Blaise Matuidi, dan di menit 73 ada Chris Muller diberikan umpan matang oleh Nani sehingga skor 1-1 ya. Di sini Orlando City. Baik, di pertandingan 7 menit babak kedua 79 ini Leandro Gonzalez Pirez kena kartu kuning dari pemain Inter Miami. Chris Muller juga kena kartu kuning di menit 79 dari pemain Orlando, dan Nani memberikan gol hingga skor dimenangkan Orlando 1-2 oleh umpan matang Benji Michael ya di menit 80. Baik guys, itu saja pertandingan dari Inter Miami CF dengan Orlando, skornya dimenangkan oleh Orlando 2-1. Kita lanjut pertandingan 5 Brazil Serie B, ada Guarani SP dengan versus Coritiba. Di pertandingan tanggal 25 dan 26 ini pertandingan main jam 6 berarti masuk tanggal 26. Kita bermain di handicap Spur 1/4, over under 2/4 bola. Kita megang winnya itu Coritiba ya, dan di sini skornya memang Coritiba unggul 2-0. Baik guys, kita akan ke Brazil Serie B. Kita sama-sama lihat. Guarani dengan Coritiba main jam 6 pagi tadi, itu skornya dimenangkan oleh Coritiba, dan babak pertama Luciano Castan da Silva memberikan 1 gol oleh pemain Coritiba di menit 21 babak pertama, dan di menit kedua menit 80 Leo Gamalho memberikan gol lagi di menit 80 hingga skor dari Coritiba ini 2-0. Baik, penguasaan bola semalam ada di pemain Guarani 58%, tapi di sini dari Coritiba memberikan nilai yang penuh buat Coritiba hingga skor 2-0 bagi Coritiba. Oke guys, itu saja pertandingan pembahasan di tanggal 25-26 mix parlay yang gue berikan kepada teman-teman. Semoga nanti malam ada pertandingan yang tidak kalah serunya dan tidak kalah bagusnya, dimana ada pertandingan dari Euro, 2 Euro, dan 5 lagi dari pertandingan mix parlay yang gue berikan kepada teman-teman. Nanti malam itu ada Belanda dengan CSKA. Ini kita langsung saja guys ya. Soalnya sudah masuk babak 16 besar, di mana Belanda versus Republik Ceko atau CSKA ya. Main jam 11 malam atau jam 12 malam di sini. Main di Hungaria. Kita lihat sama-sama guys. Untuk Belanda 4 kali menang, 1 kali seri, dan untuk CSKA ini atau Ceko 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Baik, untuk susunan pemain kita lihat Belanda pakai formasi 3-5-2, dan di CSKA ini pakai 4-2-3-1. Baik, di antara pemain ada 2 pemain dari antara 2 tim ini ya, Belanda dengan CSKA ini, di mana Belanda De Jong cedera lutut diragukan untuk bisa main, dan Boril ditangguhkan untuk pertandingan karena kena kartu merah 2 kali. Kartu merah 1 kali ya, jadi kartu merah jadinya. Baik, untuk playoff-nya juga kita lihat sini, di mana head to head-nya Belanda ketemu CSKA itu 10 September 2014. CSKA sebagai tuan rumah, Belanda sebagai tamu. Di sini skornya CSKA 2-1. Dan 14 Oktober 2015 Belanda sebagai tuan rumah, CSKA sebagai tamu.
dimenangkan oleh CSKA juga. Di sini skornya 2-3. Tuan rumah kalah. Nanti malam untuk kemenangan bagi CSKA itu hampir banyak orang milih 100% buat CK ya, buat Republik Ceko. Dan gue juga di sini juga bermain di handicapnya setengah over under put 2,3/4 winnya Republik Ceko. Baik, lanjut saja di pertandingan kedua besok jam 3 atau jam 2 dini hari, di mana di babak 16 besar ini di Euro 2020 Portugal ketemu Belgia, di mana Belgia sebagai tuan rumah dan Belanda sebagai tamu. Di sini bermain di Sevilla, di Stadion Sevilla. Untuk Belgia itu 4 kali menang dan 1 kali seri, dan di sini Portugal 2 kali menang, 2 kali draw, 1 kali kalah ya. 2 kali draw, 2 kali menang, 1 kali kalah di 5 pertandingan laga mereka. Baik, di pertandingan UEFA di Euro, di sini antara Belgia dengan Portugal, handicapnya per 1/4 over under 2,3/4, winnya kita megang Portugal. Baik, untuk presentasinya Belgia ini 46%, drawnya 29%, Portugal 25%. Belgia dari posisi 1 di grup I dengan poin 30, Portugal di posisi 2 di grup B dengan poin 17. Baik, kalau buat teman-teman yang bermain silakan, kalau kalian memang mau suka mengikuti prediksi analisa dari Albert Aries 80, silakan. Kalau kalian tidak suka, kalian tidak apa-apa dan kalian tidak jadi masalah, silakan dibuang jauh-jauh, kalian punya prediksi sendiri guys. Baik, untuk lanjut ke pertandingan di Belgia dengan Portugal ini, dimana di sini head to headnya juga kita lihat 30 Maret 2016 Portugal sebagai tuan rumah menang 2-1 lawan Belgia, dan Belgia sebagai tuan rumah di 3 Juni 2018 skornya 0-0 di pertandingan Portugal. Baik, itu saja guys, untuk kemenangan atau drawnya pun hampir imbang-imbang ya. Tapi kita di sini main handicap plus 4 over under 2,3/4, winnya Portugal diprediksi Albert Aries. Baik, kita lanjut saja ke pertandingan mix parlay dari Copa America, di mana ada pertandingan di sini di tanggal 28 Copa America 2001 Brazil ketemu Ekuador. Main jam 4 atau jam 5 di Stadion Olimpico Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia, Brazil. Baik, antara Brazil dengan Ekuador ini, di mana presentasinya Brazil 70%, 72%, drawnya 19%, Ekuador 9%. Di sini kita lihat 5 kali pertandingan di Brazil tidak pernah kalah, tidak pernah draw, sedangkan di Ekuador ini 2 kali seri, 3 kali kalah guys ya, menurut catatan di sini. Baik, di Brazil sang urutan pertama dengan poin 9 dan Ekuador di posisi 4 dengan poin 2. Baik guys, di sini kita main handicap handicap 1,3/4 bola, over under per 3 ya, winnya Brazil. Sekali lagi, handicap 1,3/4 over under per 3, winnya Brazil buat pertandingan Copa America 2001 jam 5 atau jam 4 waktu Indonesia Barat. Banyak di pertandingan keempat ini ada Norway Liechtenstein, di mana kita akan lihat sebelumnya susunan pemain siapa yang saja yang bisa bermain di sini ya. Untuk formasi lambang Brazil 4-4-2 dan di Ekuador 5-4-1. Oh, ternyata Felipe tidak bisa hadir dari pemain Brazil karena cedera lutut terkilir, dan pemain Ekuador pergelangan kaki oleh Plata. Ini tidak bisa hadir juga di dalam sesi latihannya. Baik, untuk head to headnya Brazil 5 Juni 2021 ini Brazil sebagai tuan rumah 2-0
melawan Ekuador, dan Juni 1 September 2017 Brazil sebagai tuan rumah juga 2-0 melawan Ekuador. Oke guys, itu saja dari pratinja analisa dari Brazil ketemu Ekuador di Copa America zona Norte ya. Baik, kita lanjut saja ke pertandingan Norway Eliteserien. Di Norway Eliteserien ini atau Norwegia itu ada pertandingan Bodo Glimt melawan Stabæk, di mana jam 00 atau jam 12 di pertandingan Norway Eliteserien. Dan Stabæk ini ada di posisi 15 dengan poin 10 ya. Kalau kita lihat dari tabel sini, Stabæk ada di posisi 15 dengan poin 5. Dan Bodo Glimt ada di posisi 2 dengan poin 20. Baik, presentasinya 10% buat Stabæk dan draw-nya 21%. Sedangkan buat Bodo Glimt 69% buat pertandingan ini. Baik guys, di sini juga kalau kita lihat dari pemainnya, ada dari pemain Bodo Glimt ada 2 cedera bahu oleh Solbakken, dan Boniface kena cedera ligamen ya, ligamen dimana tidak bisa hadir nanti malam. Dan dari pemain Stabæk juga ada 2, yaitu Kasi dan Sandberg tidak bisa hadir. Untuk head to headnya di pertandingan di antara Bodo Glimt dengan Stabæk ini, di mana Stabæk sebagai tuan rumah di 30 Juli 2020 skor imbang 2-2 melawan Bodo Glimt, dan Bodo Glimt melawan sebagai tuan rumah di Desember 2020 skor menang Bodo Glimt 5-2. Baik, nanti malam kalau kita lihat prediksi di sini di prediksi Abed Arios, gua main di handicap per 1/3/4 over under 3/4 bola. Megangnya Bodo Glimt ya winnya. Dan untuk Bodo Glimt ini memang selalu mencetak golnya itu lebih 5-0, 4-0, bahkan seri itu 2-2 gitu guys ya. Baik, itulah pertandingan di Norway Eliteserien nanti malam jam 11 malam atau jam 00 di tanggal 27 antara Bodo Glimt dengan Stabæk ya. Oke, kita ke pertandingan berikutnya di pertandingan USA Major League, di mana ada Atlanta United dengan New York Red Bull. Baik guys, di sini kita sama-sama lihat Atlanta dengan New York Red Bull. Presentasinya di sini gue kasih Atlanta 53%, draw-nya 27%, dan New York 20%. Handicapnya kita bermain di per 1/4 over under 2,5 bola. Winnya Atlanta. Main di stadium di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Kita lihat di sini 5 kali pertandingan, di mana bagi Atlanta itu menang 1 kali, draw 3 kali, kalah 1 kali. Sedangkan di New York Red Bull-nya 2 kali menang, 3 kali kalah, belum pernah seri ya. Baik, untuk pemainnya ada 3 dari pemain Atlanta ya, Handyman kena cedera, dan Martinez kena COVID, dan Rosetta cedera perut. Dan bagi pemain New York Red Bull-nya ada 4, yaitu Long luka karena ya absen untuk semusim ya, Goodman cedera pinggul, Royer cedera paha, dan Diarra cedera hamstring. Oke guys, di sini kita lihat sama-sama guys. Ya, untuk tadi table juga udah kita tahu, dimana ini akan di posisi 9 dengan poin 12, dan Atlanta ada di posisi 10 dengan poin 11. Untuk head to headnya
12 Juli 2020 Atlanta melawan New York Red Bull ini, di mana Atlanta sebagai tuan rumah, tamunya New York Red Bull, skor 1-0. Dan Oktober 2020 Atlanta sebagai tuan rumah, New York sebagai tamu juga, skornya 1-0 guys. Baik, kalau kita memprediksi dan menganalisa di sini, di mana persentasenya tadi 53% Atlanta dan New York 20%, di drawnya 27%. Baik, untuk handicap per seperempat bola, over under 2,5 bola, winnya Atlanta. Itu saja pertandingan kelima dari Abed Mix Parlay. Kalian boleh ikutin kalau kalian suka, kalau tidak suka dibuang jauh-jauh saja guys. Baik guys, kita lanjut ke pertandingan ke 6, yaitu Brazil Serie A, Palmeiras melawan versus Bahia. Di sini kalau kita lihat, Palmeiras dan Bahia main jam 6 atau jam 7 waktu Indonesia Barat di tanggal 28 di Brazil Serie A. Baik, kalau kita lihat di sini Palmeiras persentasinya gue kasih 49%, drawnya 27% dan 24% Bahia untuk Bahianya. Handicap kita bermain di pool 1, over under 2,5 bola, winnya Palmeiras. Baik, untuk cedera bagi pemainnya ada 3 dari Palmeiras, oleh pemain Danilo cedera paha, Peron cedera paha juga, Garcia cedera betis, dan di pemain Bahia ini ada Ramirez dan Anderson yang mengalami cedera dan ditanggungkan. Baik, untuk Palmeiras dengan Bahia ini, presentasi tadi udah disebutkan, mereka ada di posisi 4 Bahia dengan poin 11, Palmeiras di posisi 5 dengan poin 10. Kalau kita lihat head to headnya 30 Agustus 2020 Bahia sebagai tuan rumah, Palmeiras sebagai tamu, skor imbang 1-1. Dan 13 Desember Palmeiras sebagai tuan rumah, Bahia sebagai tamu, skornya dimenangkan Palmeiras 3-0 guys. Baik, untuk handicapnya kita bermain di mana, di purs 1, over under 2,5 bola, kita megang winnya Palmeiras ya guys. Oke, itu saja di pertandingan ke-6 dan pertandingan 7 Brazil Serie B jam 7.30, di mana ada CSA AL dengan Cruzeiro. Di Brazil Serie B ini, di babak ke-7 ini di Stadion Repele di daerah Brazil ya guys. Dengan formasi CSA ini di 5 kali pertandingannya, 1 kali menang, 2 kali draw, 2 kali seri, 2 kali kalah maksudnya. Oke, untuk di Cruzeiro ini 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri. Dan kalau lihat dari posisinya juga tadi, Cruzeiro ada di posisi 12 dengan poin 7 dan CSA ini ada di posisi 19 dengan poin 5. Oke guys, untuk head to headnya di antara CSA dengan Cruzeiro ini terakhir bermain 20 September 2020, di mana CSA sebagai tuan rumah, Cruzeiro sebagai tamu, skornya dimenangkan CSA 3-1. Dan Cruzeiro sebagai tuan rumah 16 Desember 2020 dengan CSA sebagai tamu, skornya 1-1 guys. Baik, untuk pertandingan di malam kita bermain di handicap per seperempat, over under 2/4 bola. Baik guys, itu saja pertandingan dari Abed Arios. Semoga kalian gacor dan JP. Sekali lagi, kalau kalian suka boleh ikutin, kalau tidak suka ditinggalkan saja guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan
hidupkan loncengnya buat kalian tidak ketinggalan dengan prediksi analisa dari Abed Aries 80 dan Instagram yang gue punya kalian follow, dan TikTok yang gue punya sedang di follow juga, dan Facebook juga bisa di follow juga buat Abed Aries 80. Oke guys, itu saja pertandingannya, dan sampai ketemu lagi di hari yang lebih baik, dan semoga baik kalian semuanya, dan tetap gacor dan JP, bermainlah di Liga 188 karena kalian berapapun pasti akan dibayar. Oke guys, terima kasih, salam bola, sampai jumpa, see you.